Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan atas harkat dan martabat peradaban, maka dewasa ini manusia secara masif melakukan pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi atau biasa disebut dengan iptek, tak terkecuali Indonesia. Kemudian menjadi pertanyaan, apa itu iptek? Pada hakikatnya, iptek merupakan suatu hasil kreativitas rohani manusia yang meliputi akal, rasa, dan kehendak yang dapat membantu pengerjaan manusia agar lebih efektif dan praktis. Akan tetapi, kehadiran dari iptek ini sendiri ibarat pisau bermata dua, di mana iptek tentu dapat membantu pengerjaan manusia, namun di sisi lain, iptek dapat membunuh karakter maupun nilai budaya yang dimiliki masyarakat dalam suatu ruang. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Sebab dalam perkembangannya, iptek bersentuhan dengan nilai-nilai budaya dan agama yang berada dalam suatu ruang, sehingga perlu diingatnya bahwa suatu kebenaran seperti agama dan budaya bersifat non-kumulatif atau tidak bertambah maupun berkembang dari waktu ke waktu. Beda halnya dengan kemajuan seperti teknologi yang bersifat kumulatif atau bertambah dan berkembang dari waktu ke waktu, sehingga diharapkan untuk tidak dapat dicampur adukannya kedua konteks ini, melainkan dapat saling untuk melengkapi. Kemudian, mengapa pembahasan terkait pengembangan iptek di masa era globalisasi ini perlu untuk dibahas? Tentu kita ketahui bahwa saat ini kita tengah berada pada era revolusi industri 4.0 dan dengan kondisi masih di tengah pandemi ini juga membuat kita mau tidak mau mengalami yang namanya transformasi digital. Dengan begitu, perkembangan dan pemanfaatan iptek ini hadir sebagai solusi yang inovatif. Seperti halnya dengan kehadiran berbagai platform yang berkembang di dunia jagat maya atau internet saat ini. Dan salah satu platform yang berkembang sangat pesat dewasa ini dengan pengguna lebih dari 93 juta pengguna setiap bulannya pada tahun 2020 untuk Indonesia sendiri, yaitu platform bernama YouTube. Dengan berbagai kelebihan yang dimiliki, tentu dengan keberadaan YouTube ini dapat membantu dalam penyebarluasan informasi agar dapat memberikan kesempatan yang sama bagi setiap masyarakat Indonesia untuk memperoleh hak dalam agenda pencerdasan bangsa oleh negara Indonesia. Akan tetapi, bagaimana pengaruh perkembangan iptek terkhusus pemanfaatan dari YouTube ini terhadap masyarakat Indonesia jika iptek tersebut berkembang, tumbuh, dan dimanfaatkan dengan tidak memerhatikan pengimplementasian nilai-nilai dari Pancasila yang merupakan ideologi bangsa Indonesia? Mari kita bahas lebih lanjut. Adapun tujuan dari pembahasan video kali ini dapat dilihat pada layar berikut. Seperti yang kita ketahui bersama, YouTube dapat digunakan sebagai platform untuk membagikan video atau menikmati tayangan video. Dari kedua kegiatan tersebut, kami ingin melakukan peninjauan terkait seberapa baiknya tontonan yang dapat diakses masyarakat pada platform YouTube. Channel YouTube yang dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai norma yang berlaku hingga viral di lini masyarakat, dan channel YouTube dengan tanggapan positif oleh masyarakat dengan bukti melalui berita yang ditemukan. Telah ditemukan beberapa penyelewengan norma dari tayangan konten ataupun judul serta thumbnail yang ditemukan di channel YouTube. Dimulai dari berita pemblokiran yang dilakukan oleh Kominfo terhadap video milik YouTuber Kimberly Choi pada channel YouTube pada tahun 2019. Karena berdasarkan investigasi yang dilakukan diketahui beberapa video dari channel tersebut mengandung unsur asusila. Kemudian berita pada tahun 2020 yaitu Ferdian Pelaka yang viral dengan konten prank sembako yang berisikan sampah melalui channel YouTube-nya yaitu Paleka TV, dan berakhir dengan penangkapan oleh pihak berwajib yang dijatuhi hukuman terhadap Ferdian Paleka dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan baru-baru ini kembali lagi terkait konten yang dinilai mengarah kepada unsur asusila yaitu judul dari thumbnail video YouTube Atta Halilintar dengan nama channel yang sama, di mana KPAI memberikan teguran kepada Atta selaku pemilik channel YouTube untuk dapat membuat konten positif dan tidak menggunakan narasi multitafsir yang berpotensi dipahami secara negatif. Dan terakhir, berita terbaru berasal dari Atta Halilintar lagi lewat channelnya tersebut. Berdasarkan pemaparan dari pakar komunikasi Ade Armando menyatakan bahwa gaya hidup mewah yang dipertontonkan pada konten video dari channel Atta tersebut merupakan sebuah ancaman serius bagi masyarakat Indonesia, sebab dapat menjadi teladan yang salah dengan penonton yang diketahui juga masih banyak di umur bersekolah. Dari berbagai berita yang ditemukan, dapat diketahui meskipun YouTube telah memiliki kebijakan komunitas, tetapi masih dapat ditemukannya konten video yang dinilai melanggar nilai norma yang berlaku di tengah masyarakat Indonesia. Selain berita tersebut, juga diketahui bahwa masih dapat ditemukannya judul, thumbnail, ataupun konten video yang berisikan berita hoax dalam YouTube Indonesia. Akan tetapi, dari berbagai penyelewengan pemanfaatan YouTube yang telah diketahui, kita masih dapat menemukan berbagai channel YouTube yang berisikan video-video positif dan mendidik, seperti Daniel Manantama Network yang menayangkan konten video berbincang santai dengan para narasumbernya mengenai kehidupan dan pengalaman spiritual dengan Tuhan dengan keyakinan masing-masing yang dianut para narasumbernya. Lalu ada analisa channel dengan konten video yang membahas seputar manajemen kesehatan mental, gaya hidup sehat, dan manajemen diri. Kemudian dengan keberadaan channel Chani Kalawit yang menayangkan konten video kesehariannya bersama keluarga yang membangun suatu lembaga untuk melindungi satwa-satwa di hutan Kalimantan. Selanjutnya channel Arif Muhammad atau yang dikenal dengan Mak Betty yang memberikan tontonan keseharian gaya hidup dan masyarakat daerah yang diangkat menjadi konten hiburan dari channel tersebut.
Lalu jika sebelumnya menunjukkan gaya hidup kearifan lokal masyarakat, maka channel Creative Fox datang dengan konten berupa tanya jawab kepada 100 responden masyarakat perkotaan, terutama usia produktif yang memiliki berbagai jawaban yang menunjukkan keberagaman masyarakat Indonesia. Kemudian berbagai channel YouTube lainnya dengan menyediakan media yang memberikan informasi dan pengetahuan dengan sumber yang jelas seperti Narasi TV, Kok Bisa, Asumsi, Hipotesa, Geolife, Neuron, Idea Cloud, dan lain-lain. Kemudian berdasarkan peninjauan terhadap konten dari setiap kanal channel YouTube yang telah disebutkan, diketahui bahwa YouTuber tersebut yang juga warga negara Indonesia telah mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap konten video yang mereka publish di kanal channel mereka, di mana dengan pencerminan sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa yang telah ditunjukkan pada channel Daniel Mananta Network, Analisa Channel, dan Wirda Mansur yang membahas seputar kehidupan baik dalam segi spiritual, kesehatan mental, gaya hidup, dan lingkungan sekitar, serta lain sebagainya yang dapat menjadi motivasi dan pembelajaran dalam membangun hubungan spiritual dengan Tuhan maupun dengan makhluk hidup lainnya. Selanjutnya untuk sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dicerminkan pada beberapa channel YouTube seperti Kaneka Lawit, Menjadi Manusia, Narasi TV, dan lain sebagainya, di mana dalam channel tersebut membahas bagaimana sikap dan perilaku yang seharusnya dapat kita lakukan sebagai manusia yang adil dan beradab, baik terhadap sesama manusia, kondisi sekitar maupun lingkungan dan sumber daya yang ada. Kemudian untuk sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia yang dicerminkan pada kanal channel YouTube Arif Muhammad dan Creative Fox. Dalam konten video channel ini melibatkan banyak pihak dan menggambarkan bahwa Indonesia memiliki keberagaman baik dalam bahasa, agama, suku, perspektif, kebiasaan, adat, permasalahan, dan lain yang dapat mengajarkan kita arti toleransi untuk saling menghargai antar sesama yang mencerminkan nilai persatuan Indonesia. Lalu untuk pencerminan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dicerminkan pada channel Geolife, Narasi Newsroom, Hipotesa, Asumsi, Gita Savitri Devi, dan Nigoho Mantapu, di mana channel-channel tersebut berisikan konten-konten hasil pengamatan dan opini mereka terhadap isu dan permasalahan di Indonesia, baik politik maupun kehidupan sosial masyarakat. Dan ini mencerminkan adanya kebebasan mengemukakan pendapat dan atau berekspresi dan tidak memaksakan kehendak orang lain. Terakhir untuk sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dicerminkan pada channel Kok Bisa, Neuron, EduCloud, Kumparan, hingga CNN Indonesia, mencerminkan adanya upaya membantu pemenuhan hak masyarakat untuk menerima berita, informasi, dan ilmu secara adil dan tanpa ditutup-tutupi. Keberadaan YouTube sendiri merupakan salah satu bentuk dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang, di mana dalam perkembangannya di Indonesia, YouTube tidak boleh terlepas dari pengimplementasian nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara yang berperan untuk mengontrol dan mengendalikan pemanfaatan dan pengembangan dari kemajuan iptek agar sesuai dengan nilai-nilai norma yang berlaku. YouTube dapat menjadi salah satu sarana dalam pengimplementasian dan penyebaran nilai-nilai Pancasila karena menyediakan platform untuk membagikan informasi yang dikemas secara menarik melalui tampilan interaktif yang saat ini menjadi minat dari semua kalangan masyarakat di Indonesia. Implementasi yang paling dasar tentunya pada sila keempat, yaitu dengan adanya YouTube, masyarakat dapat berekspresi secara terbuka dalam menyampaikan pendapatnya. Akan tetapi, agar pendapat tersebut tetap sejalan dengan pedoman Pancasila, maka harus diiringi juga dengan implementasi sila lainnya, yaitu pada sila ke-1, menjelaskan bahwa tindakan yang diambil selama penggunaan YouTube harus sesuai dengan nilai-nilai moralitas dan budi pekerti yang luhur. Kemudian pada sila kedua, yaitu nilai kemanusiaan, harus memberikan dasar moralitas agar tindakan yang diambil tetap beradab. Lalu pada sila ketiga, yaitu perlunya menjunjung tinggi asas persatuan Indonesia selama penggunaan YouTube. Serta pada sila kelima, yaitu penggunaan YouTube harus dapat menjadi alat dalam mencapai keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan manusia. Secara garis besar, kecenderungan pemanfaatan YouTube sebagai bentuk perkembangan iptek telah mencerminkan nilai-nilai Pancasila dengan berbagai pemanfaatan sebagai media informasi dan edukasi serta politik. Akan tetapi di sisi lain, kecenderungan penggunaan YouTube masyarakat Indonesia juga masih dapat ditemukan penyelewengan nilai-nilai Pancasila.